Kerja kurang. Bisa depan gerak. Gerak. Terus depan gerak. Cantik. Bukan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, luar biasa. Apa kabar kalian? Baik. Kak, oke. Apakah ada di kelas? Ada. Semua hadir atau tidak? Hadir. Ya, semua hadir. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Anak-anak, siapa yang mau berdoa? Maju. Bu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya dulu seperti dalam surga. Beri kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan kami akan teman kami dan jangan kami kena pencobaan, dan kami menjatuhkan kami dengan kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, semua tepuk tangan untuk teman kita. Apa itu? Aku yang keluarga. Ya, hari ini materi kita yang kita ajar adalah keluarga adalah pemberian Allah. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, keluarga dalam masyarakat. Yang kedua, menghargai ayah dan ibu. Yang ketiga, berperilaku rukun dalam keluarga. Ya anak-anak sekalian, siapa yang tahu keluarga itu terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Keluarga adalah pemberian Tuhan. Dan keluarga itu adalah keluarga yang paling kecil, yang dikatakan bahwa keluarga kecil di dalam masyarakat. Mengapa? Di dalam keluarga itu harus ada seorang pemimpin untuk dia bisa memimpin itu keluarga. Jadi di situ ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Yang menjadi kepala keluarga adalah Ayah. ayah. Selain menjadi kepala keluarga, ayah juga sebagai Ibu. ayah juga. Tugasnya ayah adalah yang kedua, mencari nafkah. Jadi bukan di kepala keluarga saja, tapi dia juga mencari nafkah untuk keluarga. Nah, tugas seorang ibu adalah Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Yang kedua, Menjaga anak-anak. menjaga anak-anak atau mengurus rumah tangga. Jadi ayah punya tugas 2, ibu juga punya tugas 2. Tapi kalau kita lihat, tugas dari seorang ibu itu lebih daripada seorang bapak. Dia bisa bantu bapak untuk mencari nafkah, dan juga mengurus anak-anak, dan juga menjadi ibu rumah tangga. Nah, tugas
dari seorang anak adalah membantu orang tua. ya, membantu orang tua. Kalau membantu orang tua, caranya seperti apa supaya bisa membantu orang tua? Contohnya seperti apa? Membantu orang tua. Ya, mencuci piring, menyimpan tempat tidur, apalagi? Ya, banyak sekali tugas anak dalam membantu orang tua. Selain mencuci piring, menyimpan tempat tidur, anak juga harus rajin belajar dengan nilai yang anak dapat yang memuaskan orang tua. Itulah menghargai orang tua. Untuk itu kita sebagai anak, kita harus menghargai orang tua kita. Mengapa kita menghargai orang tua kita? Mengapa? Karena ya, karena mereka sudah menjaga kita dari kecil sampai besar. Mereka bisa memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita contohnya beli pakaian, beli sepatu baru, beli tas. Itulah kita sebagai anak, kita harus berterima kasih. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan sudah memberi kita orang tua untuk menjaga kita, membesarkan kita, bahkan melayani kebutuhan kita. Untuk itu, kita dalam keluarga harus ada saling menghargai satu dengan yang lain. Kita harus menghargai bapak dengan mama, mama dengan bapak juga harus menghargai anak-anak. Disitulah kita akan terjalin kerukunan yang aman, tenang, dan keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan kita seperti Nabi Yusuf yang dia punya saudara-saudara itu tidak ada kerukunan dalam keluarga. Mengapa? Saudara-saudara Yusuf, mengapa kan Yusuf sehingga tidak ada kerukunan? Ya, saudara-saudara Yusuf itu tidak ada kerukunan, tidak ada saling menghargai, saling menyayangi. Akhirnya saudara-saudara Yusuf itu menjual Yusuf di Mesir. Itu tidak ada kerukunan dalam keluarga. Ada juga Samuel. Kalau Nabi Samuel itu dia adalah anak yang taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai dia sebagai penyambung lidah Allah. Untuk itu, di antara Samuel dengan saudara-saudara Yusuf, kita harus mengikuti teladan daripada Nabi siapa? Ya, Samuel. Mengapa kita harus mengikuti teladan dari Samuel? Karena dia taat. Ya, dia taat. Dia apa? Dia setia. Dia takut kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengikuti teladan daripada saudara-saudara Yusuf yang tidak ada saling menyayangi satu dengan yang lain. Kalau kita tidak ada saling menghargai, tidak ada saling menghormati, tetap ada pertengkaran di dalam keluarga kita. Kalau ada pertengkaran, kita diberkati oleh Tuhan atau tidak? Kalau ada pertengkaran setiap hari berkelahi, baku pukul, itu dia ada yang diberkati oleh Tuhan atau tidak? Tidak. Karena keluarga kita adalah pemberian Allah. Untuk itu kita harus saling menghargai, saling menyayangi satu dengan yang lain, supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pesan Alkitab yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi bagaimana? Ya, itu adalah pesan Alkitab. Ulang satu kali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut tumbuhmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pesan itu juga mengingatkan kita sebagai anak, tidak boleh kita melawan orang tua, tidak boleh kita berbantah-bantah dengan orang tua,
supaya umur kita menjadi panjang. Kalau kita melawan orang tua, umur kita menjadi pendek. Siapa yang mau umur pendek? Ya, siapa yang mau umur pendek? Tidak ada toh? Nah, semua pasti mau umurnya yang panjang. Berarti kita harus apa? Menghormati siapa? Ayah dan ibu. Jadi bukan ayah dan ibu saja, tapi orang yang lebih tua, termasuk bapak ibu guru, bapak ibu pengasuh, itu adalah ayah kita dan orang tua kita. Kalau kita di sekolah, ayah dan ibu adalah bapak ibu guru. Kalau kita di rumah, ayah dan ibu adalah orang tua. Kalau kita di tunas, ayah dan ibu adalah pengasuh. Ya, untuk itu pesan ibu guru, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan supaya keluarga kita tetap aman, damai, dan sejahtera, yang selalu diberkati oleh Tuhan kita. Nah, kita sebagai anak kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan keluarga yang utuh bagi kita. Ada keluarga lain yang sudah tidak ada orang tua, seperti kita punya teman Faro yang bapaknya sudah meninggalkan dia, tapi Tuhan menjadi bapa bagi kita punya teman Faro, karena Tuhan adalah ayah dan ibu kita yang tertinggi dari mama dengan bapa. Untuk itu kita harus bersyukur buat Tuhan supaya jangan kita melawan orang tua, jangan kita bohong kepada orang tua. Ada yang bohong kalau mau tidur, bohong. Saya tidak tidur, saya mau pergi bikin tugas, padahal tidak bikin tugas. Itu bohong, berarti Tuhan Yesus tidak suka. Untuk itu kita harus jadi anak yang taat seperti siapa? Nabi siapa tadi? Samuel. Tidak boleh seperti siapa tadi itu? Ya, saudara-saudara dari Yusuf. Nah, itulah materi kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri akan materi kita akan mengerjakan. Saya akan membagi 2 kelompok. Jadi 3 orang 1 kelompok, 3 orang 1 kelompok. Lalu saya bagikan ini, kamu jawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ini. Lalu 1 orang maju untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi. Kelompok mana yang sudah siap? Oh, kelompok 1 sudah siap. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi. Semua perhatian supaya kelompok 1 mau membaca hasil diskusinya. Kelompok 2. Saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok 1. Ibu terima kasih. Ayah
Ya, semua tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kita akan belajar kita. Pertama satu. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mengurus rumah tangga. Kepala keluarga mencari nafkah. Membantu orang tua. Ya, semua tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua tepuk tangan. Ya, masing-masing kembali ke tempat dan kita ada dalam tes akhir. Semua duduk di tempat masing-masing dan kita ada dalam tes akhir untuk mengevaluasi apakah pelajaran yang tadi kita dapat kita sudah pahami atau belum. Hanya 2 menit saja kita menjawab soal-soal itu. Bisa habis tulis. Ya, baru jawab. Kamu sudah selesai? Sudah. Kamu sudah selesai? Sudah. Semua diam di tempat, nanti bu guru yang kumpul. Ya anak-anak, demikianlah pelajaran kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sebagai anak yang taat, yang takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus, supaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita mengakhiri akan materi kita di hari ini, mari kita menyanyi sekali lagi. Aku punya keluarga. Semua duduk dengan tenang. Mari kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
atas waktu yang Kau berikan bagi kami sudah boleh belajar tentang agama Kristen. Tuhan, bukakan pikiran kami agar pelajaran ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kami demi dan untuk masa depan kami ke depan. Tolonglah kami selaku anak-anak agar kami boleh taat kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, materi kita selesai dan selamat siang. Shalom. Mulai